Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Bapak Haji Muhammad Natsir. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi DPRD, para ketua komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kitab bersama. Al-Fatihah. Para bapak dan ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di ruang rapat paripurna, di ruang komisi, dan di ruang kantor masing-masing dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati
saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para wakil ketua dan segenap anggota DPRD. Yang kami hormati saudara sekretaris daerah, sekretaris DPRD, asisten sekda dan para staf ahli bupati. Yang kami hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili. Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna ke-13 masa sidang kedua tahun 2020 DPRD Kabupaten Demak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf E Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-13 masa sidang kedua tahun 2020 dengan acara pandangan umum Bupati Demak terhadap 3 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak, yaitu 1. Raperda tentang tata cara penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah. 2. Raperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. 3. Raperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 Juni 2020, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa bertepatan pada tanggal 1 Juni yang lalu adalah peringatan Hari Lahir Pancasila. Untuk itu, perkenankan kami mewakili segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila. Meskipun diperingati dalam suasana kecemasan dan keprihatinan karena pandemi COVID-19, kami bangsa Indonesia tidak boleh pesimis akan keadaan ini. Pancasila sebagai ideologi dan pedoman hidup dalam tatanan berbangsa dan bernegara harus senantiasa menjadi penyemangat dalam melawan pandemi COVID-19. Dengan pengejauhantahan nilai-nilai dan butir-butir sila Pancasila, DPRD Bupati Demak beserta perangkat daerah harus bekerja sama dan bergotong royong menangani pandemi COVID-19 di Kabupaten Demak. Insya Allah kita sebagai bangsa yang berketuhanan percaya bahwa pandemi COVID-19 di Kabupaten Demak akan segera berakhir. Amin. Bulan Juli ini merupakan bulan istimewa bagi bangsa Indonesia. Tepat 119 tahun yang lalu,
yaitu pada tanggal 6 Juni 1901 adalah kelahiran Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama. Mari kita meneladani gagasan dan pemikiran beliau dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, bahwa setelah diserahkannya 3 raperda oleh DPRD Kabupaten Demak kepada Bupati Demak pada rapat paripurna tanggal 8 Juni 2020, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam surat keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 4 tahun 2020 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2020, pada hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2020 merupakan agenda rapat paripurna pandangan umum Bupati Demak terhadap 3 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan Bupati berkaitan dengan raperda dimaksud, akan disampaikan pandangan umum Bupati Demak terhadap 3 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak. Kepada segenap hadirin mohon perhatiannya. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Demak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Yang terhormat rekan-rekan Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak, yang kami hormati staf ahli Bupati, asisten Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah, yang kami hormati Kepala Badan Binas, Bagian Camat dan hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan tugas kedinasan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka menyampaikan pemandangan umum Bupati terhadap 3 ranperda inisiatif DPRD yang secara resmi telah kami terima pada tanggal 8 Juni tahun 2020. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usulan 3 ranperda inisiatif DPRD yang terdiri dari 1. Rancangan perda tentang tata cara penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah. 2. Rancangan perda tentang pembangunan kawasan perdesaan. Dan 3. Rancangan perda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. Bahwa 3 ranperda di atas diharapkan dapat melengkapi produk hukum daerah di Kabupaten Demak sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan pemandangan umum terhadap 3 ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut. A. Ranperda tentang
tata cara penyusunan peraturan daerah dan produk hukum daerah. 1. Menanggapi judul Ranperda, maka kami menyarankan agar diubah menjadi pedoman pembentukan produk hukum daerah. Hal ini dikarenakan peraturan daerah merupakan bagian dari produk hukum daerah. 2. Ketentuan dasar hukum mengingat agar dapat ditambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Terkait dengan adanya penulisan kata provinsi dalam Ranperda, mohon agar dapat dihapus dan disesuaikan. 4. Menanggapi materi muatan yang diatur dalam Ranperda yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, evaluasi, penetapan dan pengesahan, penomoran, pengundangan, autentifikasi, dan penyebarluasan, kami mohon agar disesuaikan dengan ketentuan dalam A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum. Mohon hal ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan. 5. Dalam Ranperda hanya mengatur masalah proses pembentukan peraturan daerah, padahal produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah terdiri dari peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD, keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Mohon dapat ditinjau kembali. 6. Dalam Ranperda tidak tercantum penjelasan Ranperda, mohon dapat dilengkapi. 7. Terkait dengan hal-hal dan ketentuan yang sifatnya teknis pelaksanaan dalam Ranperda, maka kami menyarankan agar diakomodir dalam peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. B. Ranperda tentang pembangunan kawasan perdesaan. 1. Dalam ketentuan umum pasal 1 Ranperda agar ditambahkan pengertian mengenai pemerintah desa dan ada penulisan pengertian pihak ketiga tercantum berulang pada angka 4 dan angka 17. Mohon tanggapannya. 2. Menanggapi pasal 4 huruf C Ranperda, pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari tahapan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. Mohon hal ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan. 3. Pada bab 2 bagian ke-1 umum tidak tercantum pasal berapa, mohon dapat disesuaikan. 4. Menanggapi pasal 5 huruf B Ranperda, apabila menyesuaikan dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan, maka seharusnya diprakarsai oleh Bupati. Mohon dapat ditinjau kembali dan disesuaikan. 5. Terkait dengan penyebutan TKP-KP yang diatur dalam Ranperda terdiri dari TKP-KP
dan TKPKP kawasan padahal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan hanya ada TKPKP saja. Mohon penjelasan. 6. Menanggapi ketentuan pasal 14 Ranperda agar dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. 7. Menanggapi ketentuan pasal 16 Ranperda agar dapat disesuaikan dengan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. 8. Menanggapi ketentuan bab 4 pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan agar disesuaikan dengan ketentuan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. 9. Menanggapi ketentuan pasal 33 agar dapat disesuaikan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. 10. Terkait dengan adanya penulisan kata wali kota dan kota dalam Ranperda maka agar dapat dihapus dan disesuaikan. 11. Mohon agar dapat ditambahkan 2 bab baru yang mengatur khusus mengenai bab pendanaan dan bab pembinaan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan. 12. Terkait dengan hal-hal dan ketentuan yang sifatnya teknis sebagaimana tercantum dalam pasal 6, pasal 10, pasal 12, pasal 13, pasal 21 dan seluruh format lampiran dalam Ranperda, maka kami menyarankan agar diakomodir dalam peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. C. Ranperda tentang bantuan hukum bagi orang miskin. 1. Menanggapi judul Ranperda, maka kami mengusulkan agar dapat diubah menjadi bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Mohon tanggapannya. 2. Ketentuan dasar hukum mengingat agar dapat ditambah A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. B. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. 3. Dalam ketentuan umum Ranperda agar dapat disesuaikan dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. 4. Menanggapi pasal 2 mengenai asas bantuan hukum dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Mohon hal ini dapat ditinjau kembali dan disesuaikan. 5. Menanggapi pasal 14 huruf C agar disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Mohon tanggapannya. 6. Menanggapi pasal 16 mohon dapat disesuaikan dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015. Mohon hal ini dapat disesuaikan. 7. Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari bantuan hukum non litigasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 sampai dengan pasal 52, maka kami menyarankan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. 8. Menanggapi pasal 53 huruf D, mohon dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2015. Mohon tanggapannya. 9. Ketentuan pasal 54 sampai dengan pasal 57 mengatur mengenai teknis pelaksanaan bantuan hukum, maka kami menyarankan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. 10. Terkait dengan ketentuan dalam bab 4 anggaran bantuan hukum agar dapat ditambahkan klausul sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. Mohon tanggapannya. 11. Ketentuan pasal 54 sampai dengan pasal 57 mengatur mengenai teknis pengajuan rencana anggaran, maka kami menyarankan agar diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. 12. Mohon agar dapat ditambahkan 2 bab baru yang mengatur mengenai bab tentang penyelenggaraan bantuan hukum dan bab tentang hak dan kewajiban pemerintah dan kewajiban penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dan penyelenggara bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. 13. Terkait dengan hal-hal dan ketentuan yang sifatnya teknis sebagaimana tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 71 dan seluruh format lampiran dalam ranperda, maka kami menyerahkan agar diakomodir dalam peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya. Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikian kiranya pemandangan umum terhadap 3 ranperda inisiatif DPRD yang dapat kami sampaikan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Dengan harapan mudah-mudahan pemandangan umum ini dapat bermanfaat bagi bahan pertimbangan dalam tahapan pembahasan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bupati Demak yang telah menyampaikan pandangan umum terhadap raperda yang dimaksud. Semoga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam pembahasan oleh fraksi-fraksi untuk lebih mendalami raperda yang akan dibahas nanti. Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi pandangan umum Bupati Demak terhadap raperda usulan DPRD Kabupaten Demak yang berupa pendapat, saran, masukan, serta pertanyaan. Kami harapkan fraksi-fraksi memberikan penjelasan, jawaban, ataupun pendapat untuk bahan pemikiran dalam pembahasan raperda usulan DPRD Kabupaten Demak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, perlindungan, petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-13 DPRD Kabupaten Demak masa sidang 2 tahun 2020 dengan acara
Pandangan umum Bupati Demak terhadap 3 raperda usulan DPRD Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'ul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.